Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam pengajian malam Rabu ini, pengajian Selasa malam di Masjid Jenderal Sudirman ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun hujan ternyata tidak menghalangi Bapak Ibu jemaah untuk hadir. Semoga kehadiran dan semangatnya ini mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tanpa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita meneladani beliau, meniru akhlak beliau, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua adalah orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari akhirat, bisa asalnya ada kecuali baginda. Dan semoga kita semua ini adalah orang-orang yang nanti bersama beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tema kita malam ini yaitu pentingnya muhasabah. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, kita akan membahas tentang muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, berkaca diri. Kenapa tema ini penting untuk kita bahas malam ini? Karena tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2025 dan kalau tidak salah Selasa ini Selasa terakhir 2024 ya Selasa depan itu kita sudah di tahun depan. Nah, karena ini Selasa terakhir dan minggu terakhir di bulan Desember ini memasuki tahun 2025, alangkah baiknya kita bermuhasabah, introspeksi diri, berkaca. Kenapa kita penting ya introspeksi diri? Karena kita perlu mengevaluasi perjalanan hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu. Apa yang sudah pernah kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dan apa rencana-rencana ke depan yang harus kita perbuat. Di hidup harus ada planningnya, ada perencanaan yang matang, sehingga evaluasi kita, oh saya kurang ini, oh, berarti ke depan saya harus begini. Oh saya sudah bagus ini, berarti saya pertahankan ini. Oh saya buruk ini, berarti harus saya hilangkan ini. Sudah kita evaluasi. Lalu nanti kita di 2025, di tahun yang akan datang, kita lakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan kita tingkatkan ibadah-ibadah kita yang sudah ada lebih baik lagi. Kita sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah pentingnya muhasabah. Ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna
innallaha khabiran ta'malun. Allah mengingatkan kita, Bapak Ibu, bisa kita simak baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Ya, nah ini materi kita hari ini. Hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Evaluasi. Untuk apa? Untuk hari esok. Apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok kita? Apa yang sudah kita lakukan? Lalu kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dari terjemahannya Bapak Ibu semua sudah tahu apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhirat ini. Kenapa akhirat yang disebut di sini Bapak Ibu? Karena kalau kita beribadah untuk akhirat kita, dunia itu insya Allah dapat. Tapi kalau kita mengejar hanya dunia saja, kita belum tentu dapat akhirat. Karena kalau kita mengejar akhirat, urusan dunia itu tercapai. Kita cari makanan yang halal, memerintah Allah seperti itu, berbuat baik kepada semua orang, memerintah Allah seperti itu, bergaul dengan semua orang dengan cara baik, perintah Allah, urusan dunia dapat. Ya, kalau kita bergaul dengan orang, memakan sesuatu yang baik, bertindak dengan cara yang baik, itu ajaran agama. Di dunia pun kita diajarkan kalau kita melakukan urusan agama, beres itu urusan dunia. Nah, karena kita disuruh untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, pertanyaannya, bagaimana cara muhasabah yang benar? Cara introspeksi yang benar itu seperti apa? Tentu ada caranya. Nah, ini akan coba kita bahas menjelang waktu Isya. Cara muhasabah, cara berkaca diri, cara introspeksi diri itu paling tidak ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu mengawasi diri sendiri. Loh, kita mengawasi diri kita dari apa? Ya supaya kita tidak terpeleset, tidak tergelincir, tidak terperdaya oleh melakukan atau tindakan-tindakan kita yang buruk. Pantau pikiran kita awasi. Misalnya apa? Pikiran yang ada dalam diri kita itu adalah pikiran-pikiran yang positif. Ya, sama orang itu positive thinking. Kalau bahasa agamanya itu sama orang itu berprasangka baik atau husnuzon. Pikiran itu mesti. Ya, ada tetangga punya mobil baru. Kita sebenarnya pekerjaan kita lebih baik dari dia, gaji kita lebih banyak dari dia. Tapi karena pikirannya jahat, pikiran kita atau pikiran orang itu jahat, wah tetangga udah beli mobil ini, paling mobilnya dapat ngutang. Pikiran kita sudah negatif Pak ya. Ya, alah gaya punya mobil padahal gaji cuma seberapa. Kita sudah punya pikiran-pikiran negatif. Padahal yang beli juga orang, ya, duit dia sendiri, urusan kita sendiri. Ngapain kita punya pikiran yang negatif? Nah itu tidak boleh. Tangganya pakai emas, lalu kelihatan. Itulah biasanya orang kalau punya emas, ya, gelang, perempuan misalnya, lalu bunyi kerincing-kerincing. Dilihat oleh tangganya, oleh temannya. Punya emas yang masih gede lidi aja, benang aja, tidak ada pamer. Padahal tidak ada mungkin maksud orang itu untuk pamer, tapi kita sudah punya pikiran yang negatif. Makanya kendalikan pikiran kita kepada negatif. Kemudian mengawasi itu perkataan. Awas itu kata-kata kita itu. Jangan kata-kata kita itu merendahkan orang lain. Yang lagi viral itu kan begitu kan. Hanya karena merendahkan orang lain. Yang lagi viral hanya karena ketawa loh Bapak Ibu. Tawanya ngakak gitu loh. Cari itu.
Sampai tahu dikuliti oleh netizen. Wah, ada orang ketawanya bahagia sekali gitu. Karena memang orang melihat itu. Orang melihat itu perkataan kita. Makanya jaga ya, kita mengawasi lidah kita itu. Ya, lidah itu kan bisa ngomong bela-bela tuh, bisa jelek, bisa buruk, bisa halus, bisa kasar, sehingga dikatakan lidah itu tidak bertulah. Bisa ngomong apa aja. Orang bisa ngomong esok jelek, sore tempe. Kenapa lidah itu gitu? Loh, sampai dulu ngomong seperti ini. Kok sekarang ngomongnya begini, kok berubah? Bisa, orang ngomongnya itu bisa. Biasanya orang yang ngomongnya nggak bener gitu, bahasa kita sehari ini apa namanya? Mencela, mencele. Tak bisa dipegang ngomongnya. Nah, itu kita awas ya. Jadi perkataan kita awasi. Jangan saya menyinggung perasaan orang lain. Perkataan kita itu istiqomah. Kalau iya ya iya, enggak ya enggak. Dan sesuai dengan. Lalu mengawasi diri kita dari apa? Tindakan kita. Bertindaklah yang baik. Antara omongan dengan perbuatan itu seirama. Ngajak orang berbuat baik, ya kita sendiri ya baik. Ngajak anak kita, sholat, ya kita sendiri megang HP nyuruh gini. Ya, gimana anak kita mau sholat? Ke masjid, itu udah azan tuh. Kan on TV, melototin TV seperti ini. Gak bisa, tindakan kita gak akan ditiru oleh anak-anak. Kalau kita ngajak anak kita sholat, sholat, ya udah azan itu kita ajak mereka sholat berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid. Jadi tindakan kita itu memberikan uswah hasanah, contoh tauladan yang baik. Jadi yang baik itu bukan menunjukkan contoh, tapi memberi contoh. Beda loh ya, Bu ya. Kalau menunjukkan contoh, sampai terus kayak si Anu, temanmu tuh rajin belajarnya. Kamu harus rajin ibadah kayak si Anu, tapi kita sendiri tidak gitu. Tapi rajin ibadah aja kita tunjukkan, kebaikan kita tunjukkan, kita memberikan teladan. Kalau mahasiswa, kalau saya melihat itu ada mahasiswa teladan, ada mahasiswa telatan. Telat rampung kuliah, telat masuk kuliah. Tapi mahasiswa teladan itu paling awal datangnya, tugasnya bagus, dikerjakan dengan baik, sopan, apa namanya, akhlaknya, itu mahasiswa teladan. Tapi kalau mahasiswa telatan, rampungnya Yosue, rabine pun Yosue, gitu. Namanya juga telatan kan, serba telat. Itu yang pertama begini. Yang kedua, cara muhasabah itu adalah tafakkur. Tafakkur itu memikirkan kembali. Nah, ini muhasabah ya. Cara muhasabah itu memikirkan kembali keputusan-keputusan yang sudah kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu, wah saya ini selama ini kelihatannya sholat ke masjid itu jarang-jarang. Padahal rumah saya dekat masjid. Karena kita itu pergi ke tempat yang jauh, rasanya dekat. Ya. Tapi kalau ke masjid dekat rumah kita, rasanya jauh. Gitu. Biasanya kita kayak gitu, Bapak Ibu. Mau kemana? Ke mall, rumah di Bantul, sana pergi ke Pakuwon, gitu. Aduh, gitu. Rasanya dekat. Hujan macet Jogja tak peduli. Tapi suara azan di masjid yang selalu memanggil itu, hayya 'alas shalah, ya abaikan aja gitu. Rasanya rumah yang dekat itu terasa jauh, padahal kita dipanggil untuk sholat. Apalagi beratnya lagi ketika sholat subuh. Sholat subuh itu beda ya. Azan muadzinnya menyebutkan as-salatu khairun minan naum. Perhatikan, sholat itu lebih baik daripada tidur. Setelah kita tidur dan istirahat cukuplah. Kita hanya sholat, tapi kita balik. Tidur lebih baik dari sholat. Kadangnya seperti itu. Mulanya saya perhatikan kalau Sudirman ramai masjid
subuhnya ya. Masjid kampung saya ya sholat subuh itu hanya orang-orang yang ingat mati aja Pak. Hanya orang yang tua-tua gitu loh, yang muda-muda itu ada ya. Ya benar kata Bu Yangka, kalau melihat orang muslim itu lihatlah sholat Jumat, sholat Idul Fitri itu muslim itu. Tapi kalau melihat orang mukmin, lihat saat sholat jamaah, sholat subuh, nah itu kepo mukmin dan muslim ya, beda. Nah jadi kita tinjau kembali itu perbuatan kita, puasa kita. Sayang untuk puasa kok, masa cuma Ramadan doang puasa wajib. Apakah saya tuh nggak melakukan sholat puasa sunnah? Bu, kita biasakan puasa Senin, Kamis, puasa sunnah. Puasa sunat nazar wajib ya kalau kita lakukan. Ya, itu kita lakukan. Puasa setelah Idul Fitri, Nyawal gitu. Nah itu kita perhitungkan, wah saya kurang ya puasa sunnah saya. Masa Ramadan doang? Kalau sunnah itu juga penting. Nah ini kayak gini, puasa Arafah itu juga begitu. Jadi kita tinjau kembali amal ibadah kita ya. Supaya apa? Kalau ditemukan kekurangan-kekurangannya itu, kita lalu tingkatkan menjadi lebih baik. Nah itu muhasabah yang kedua. Lalu muhasabah yang ketiga adalah muhasabah bil hisab. Apa itu? Menghitung amal perbuatan kita. Loh, amal perbuatan perlu dihitung, perlu catat. Ya, dicatat amal ibadah kita itu. Misalnya bagaimana? Saya ini kelihatannya kalau sodako, pada ekonomi saya sudah bagus, mestinya sodako saya, infak saya sudah lebih banyak lagi. Kita catat itu. Biasanya infak 2.000 gitu kan. Sebelum ada 2.000 itu ada yang duitnya itu gambar Patimura itu Pak, mestinya enggak? Keluar Pak pakai pedang loh Pak. Ya, itu biasanya kota-kota infak masjid kecil ini keluar itu Pak. Ya, wani tenang gunung sewu gitu. Tapi jarang yang gambar Soeharto Hatta itu jarang gitu. Itu perlu kita pikirkan kembali itu Pak. Kita catat itu. Kenapa? Nah, saya ekonomi saya sudah baik, anak-anak saya sudah bekerja, infak saya mestinya harus lebih banyak. Contoh, saya beri contoh sederhana loh. Okay? Ketika kita biasa masih miskin, belum banyak, dan kita rezeki kita belum banyak. Kalau kita memberikan duit 10.000, punya duit 10.000, rasanya ringan kita memberikan 2.000, gitu, 20%. Gitu. Wah ini punya duit 10.000, kita kasih 2.000, rasanya kecil. Tapi Pak, coba ketika kita punya duit 1 juta, kira-kira keluar nggak 200.000? Langsung dijawab apa ya? Enggak, itu berat memang. Ketika duit kita kecil enteng Pak. Beli 10.000 kasih 2.000, cuma 2.000, mempunyai cuma 10.000. Tapi giliran punya 1 juta, itu paling bantar keluar tuh 10.000 gitu. Belum tentu 20%-nya itu 200.000 gitu. Nah, di sini sebenarnya kita perlu menghitung Pak. Oh saya dulu belum punya rumah, belum punya mobil, sedekah saya sedikit, infak saya sedikit. Oh sekarang anak-anak udah kerja sendiri, saya sudah punya uang sendiri, penghasilan saya sudah cukup, mestinya infak saya lebih meningkat lagi. Nah itu kita catat itu. Kita biasakan. Jangan sejak tahun 90 sampai tahun 2024 rongew gitu. Berarti tidak ada peningkatan. Makanya peningkatan itu antara kaya miskin itu jelas dalam Islam Pak. Kalau kita belum mampu berzakat mal, harta kita belum sampai senilai 94 gram emas, kita nggak perlu kita zakat mal. Karena belum sampai nisabnya, belum sampai haulnya. Nisab itu jumlah yang harus kita zakatkan, ya. Nanti 2,5% dari nilai 94 gram emas itu, kemudian 1 tahun kita berzakat gitu. Kalau memang belum sanggup, tidak disuruh. Tapi kalau kita sudah sanggup, kita harus bayar zakat mal kita. Ya. Apalagi sekarang mudah ada aplikasi, ya. Di aplikasi untuk bayar zakat mal itu cek aja penghasilan kita berapa, tapi keluar kan Pak, potongan untuk belanja harian kita, terus dipotong utang kita, dipotong pengeluaran lain, bersihnya berapa. Nah kalau masih senilai
zakat sudah nilai 94 gram emas, nah kita harus bayar zakat 2,5% minimal. Kenapa emas ukurannya? Karena harga emas itu stabil, ya. Jadi dari zaman dulu ya seperti 2,5% minimal kita zakatkan. Nah kalau belum sanggup kita, nah berarti kita itu masih belum wajib bayar zakat. Nah ubahlah kita dari mustahik itu yang berhak menerima zakat menjadi muzaki, orang yang membayar zakat. Nah jadi di situ muhasabah itu ya, dihisab, yaitu mencatat, mengevaluasi apa yang harus kita lakukan dengan target-target kita. Lalu yang berikutnya adalah cara muhasabah itu, yaitu tadarrus. Tadarrus itu di sini apa? Bukan belajar artinya di sini, tapi adalah mengoreksi diri. Mengoreksi diri itu apa? Buat rencana-rencana perbuatan kita yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, sesuai dengan ayat tadi. Apa sih yang akan kita lakukan di masa yang akan datang? Wah, usia saya sudah tua, berarti saya sudah harus menyiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Makanya orang sering bilang, Pak, Bu, sudah tua, eling. Itu sebenarnya baik buat kita ya. Kan banyak orang diajak sudah tua seperti umur 60 tahun ke atas, ayo Pak ke masjid, ayo Bu, monggo duluan. Gak mau ke masjid, sholat ke masjid itu. Bulan Ramadan dulu itu berpuasa, malu nggak puasa dilihat orang lain, monggo saya belum tua. Nauzubillah, nah itu jangan sampai seperti itu. Walaupun kita menemukan orang-orang yang seperti itu, dia nggak mengoreksi diri, nggak tahu diri bahwa dia itu sudah tua. Dia tidak sadar diri bahwa dia masih ada kesempatan. Kadang orang kan begitu, kok nggak taubat? Nantilah, saya belum siap untuk taubat. Ada loh Pak Bu, orang seperti itu. Ya, bahkan ada, mohon maaf, perempuan kadang-kadang, kok Bu nggak pakai kerudung? Saya belum siap. Nanti saya pakai kerudung kalau sudah siap. Gitu. Jangan sampai. Selagi kita masih diberi kesempatan, jangan ditunda kesempatannya. Karena saat kita bisa berdiri, bisa berjalan, bisa ke masjid, ada saatnya kadang ketika kita sudah tua, dan itu nggak lihat umur. Ya, stroke itu kan nggak lihat usia ya. Umur 30 bisa kena, 40 ya kena. Mahasiswa saya dari Wonosari itu usianya sekitar 25, 24 itu kena stroke, itu nggak bisa melanjutkan kuliah. Kasihan saya lihat, malah yang merawat ibunya malah yang sehat, anaknya malah yang sakit. Nah kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan itulah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Hayataka qabla mautik, kata Rasulullah. Hidupmu sebelum mati. Ya. Jadi selagi kita diberi kesempatan hidup, itu gunakan kesempatan itu. Kalau kita sudah mati terlambat. Tidak ada kesempatan kita untuk bertaubat lagi. Kalau kita nanti misalnya menunggu, saya nanti tua, siapa yang menjamin kita tua itu sampai tua itu sehat? Tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin bahwa kita itu akan sempat saat kita tua? Justru saat kita tua itu kadang-kadang orang itu semakin kesempatan dan untuk beribadah itu semakin kecil. Karena udah penyakitnya banyak, karena nanti kesibukannya semakin banyak, sehingga dekat dengan Allah itu semakin jauh. Nah, jadi yang keempat ini kita perlu mengoreksi diri kita dengan membuat perencanaan perbaikan dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan itu dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita. Jadi kualitas diri kita itu benar-benar terjadi. Usia yang diberikan Allah, tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, keluarga kita baik-baik saja, itu hidup sudah berkualitas. Kualitas hidup kita nggak ditentukan oleh kekayaan. Kita cukupan aja, kita sudah bersyukur. Ya, karena kekayaan itu bukan jaminan untuk bahagia. Tapi kalau kita kaya, hidup bahagia, ibadahnya banyak, lebih bagus kan?
Karena Nabi Yusuf kaya, tapi dia tidak sombong dan tetap taat kepada Gusti Allah. Ya. Tapi kalau kita tidak kaya ya tidak masalah, tetapi hidup kita itu tetap hidup yang bermanfaat. Nah, yang terakhir, cara muhasabah itu adalah dengan taubat. Ini bertaubat. Taubat ini penting untuk kita. Tidak ada yang namanya kita itu tidak punya kesalahan. Tidak ada yang namanya manusia itu tidak punya dosa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan, kata Arab. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kalau kita itu berbuat salah itu manusiawi, tapi salah itu jangan berulang-ulang. Makanya taubat itu kuncinya dua: menyesali diri, yang kedua berjanji tidak mengulangi lagi. Itu aja kuncinya. Jadi kalau kita bertaubat itu berarti, ya Allah, terima taubat saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Yang kedua, saya menyesali perbuatannya tidak akan terjadi lagi. Nah, itu kuncinya taubat cuma itu, Pak. Dua itu aja. Kalau kita menyesali diri kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya, nah itu taubat yang sesungguhnya. Karena ada taubat itu ada yang namanya taubat sambal ladu, sambal cabai gitu ya. Ingatnya cabai itu cuma saat pedas, makan tahu siji lombok limo, yo necrek Pak. Gitu. Wah, kapok aku, nggak berani lagi makan lombok riwi, pedes banget saat itu. Nah, besok sembuh, ketemu lagi pas di pos ronda, tahu tempe pakai lombok coba ya. Coba lagi, jajar lagi gitu kan, mencret lagi, ya. Tak kapok, biasanya juga seperti itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita bertobat tuh, akui pada Gusti Allah, ya Allah, saya menyesali diri bahwa saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau itu yang kita lakukan, taubat kita itu diterima. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Nabi Adam alaihi salam saja dia bersalah, ya. Dan itu doa yang harus kita bacain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam ketika ia terusir dari surga, ketika dia dilarang jangan mendekati pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Kalian berdua, Adam dan Hawa, jangan dekati ini pohon. Pohon apa namanya Bapak Ibu? Pohon khuldi, pohon keabadian. Tapi didekati malah dimakan buahnya oleh nenek Hawa. Lalu Nabi Adam menyesali diri. Tahukah Bapak Ibu, menurut riwayat bahwa Nabi Adam itu nangis puluhan tahun menyesali diri hanya karena ia melanggar satu perintah Allah untuk tidak mendekati pohon. Satu kesalahan, nangisnya puluhan tahun. Dan usia Nabi Adam itu kan panjang, hampir 900 tahun. Ada yang juga menyebut 900 tahun lebih. Panjang usianya. Dan selama puluhan tahun beliau menangis, menyesali diri. Kenapa? Karena melanggar satu perintah Allah. Pertanyaannya, kira-kira perintah Allah yang kita langgar berapa? Kalau saya pribadi jawabnya tidak terhitung. Gimana Pak? Tidak terhitung kita. Dosa kita yang bapak ke istri, istri ke bapak, ke suami, anak kita sebagai anak ke orang tua kita, ke tetangga kita, ke guru kita, ke teman kita, pasti kita punya salah, punya dosa. Ya, kalau Nabi Adam mendekati pohon lalu dia dekati gitu, kita manusia berapa kesalahan kita? Makanya kita itu diminta untuk selalu banyak berdoa. Dan doa yang kita baca ya tadi itu salah satu doanya Nabi Adam itu. Rabbana zalamna, Tuhan kami telah menzolimi diri kami, anfusana, diri kami.
Karena dia mengatakan kami, dia dan Hawa dan simbah kita, Tuan Putri itu. Wa illam taufir lana, dan jika engkau tidak memaafkan kami, tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami adalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi inti dari muhasabah yang kelima itu adalah taubat. Dan Allah mengatakan taubat itu seperti saya katakan tadi, jangan taubatnya seperti pedesnya sambal, tapi taubat itu sungguh-sungguh. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Nah itu. Jadi kalau kita sudah bertaubat kepada Gusti Allah dengan sebenar-benar taubat, insya Allah kita yakinlah Allah itu maha pengampun. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu adalah maha penerima taubat dan maha pengampun, maha penyayang. Jadi kalau kita itu melakukan kesalahan itu manusiawi, memang kita itu biasa salah. Tapi jangan melakukan kesalahan-kesalahan itu berulang. Yang biasanya terjadi kita melakukannya secara berulang. Keledai saja dia tidak ingin jatuh di lubang yang sama, karena dia tandai itu. Dia bawa barang lewat di sana ada lubang, nah besok dia ingat betul sama dia, jangan sampai jatuh lagi. Atau pepatah lain mengatakan si buta tidak ingin kehilangan tongkat kedua kali, karena tongkat itu adalah penunjuk jalan buat dia. Kalau hilang tongkat, susah dia menemukan jalannya. Karena itu kita harus membiasakan diri untuk belajar dari kesalahan-kesalahan. Biasanya orang-orang yang sukses itu belajar dari kesalahan. Saya ingin cerita sedikit tentang orang bisnis. Saya punya beberapa kawan itu punya bisnis rumah makan. Terus sekarang sudah pada sukses mereka. Saya tanya, wah hebat ya kamu ya, bisnismu sekarang hebat, sukses seperti ini. Lalu dengan panjang lebar dia ceritakan teman saya. Ada beberapa teman-teman yang punya usaha kuliner. Wah dulu itu saya yang kena tipu lah, kata dia. Saya dulu terlalu percaya sama orang. Saya dulu terlalu bos, nggak mau saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, saya nyuruh-nyuruh orang. Ternyata itu semua salah. Ya, terlalu percaya kepada semua orang itu salah. Ternyata tidak semua orang bisa dipercaya. Saat saya hanya menyuruh orang tanpa saya itu terlibat, saya salah. Lalu apa yang terjadi? Semua kesalahan-kesalahan itu yang dia lakukan itu dia jadikan sebagai pelajaran. Oh, jadi saya jangan begitu, jangan terlalu percaya pada orang lain. Tidak semua orang bisa dipercaya. Oh, saya harus turun tangan dengan usaha saya. Kenapa? Kalau saya hanya menyuruh orang tanpa saya terlibat langsung, ternyata anak buah saya tidak memperhatikan apa yang saya katakan. Setiap apa yang saya lakukan itu akan dicontoh oleh mereka kalau saya memberikan contoh kepada mereka. Jadi saya dulu belum di awal-awal Mas Taufik, tapi saya bisa sekarang seperti ini karena proses yang panjang yang saya lewati, dari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, dari kegagalan-kegagalan yang saya lakukan, saya belajar dari itu. Kan kita bisa numpak sepeda itu kan karena jatuh tuh Pak, gitu. Kita dulu naik sepeda itu kan jatuh dulu berkali-kali gitu, ya. Dan hidup itu ya seperti sepeda itu, ya. Sepeda itu dia itu bisa ndak rubuh ke kanan atau ke kiri kalau kita mengayuhnya. Filosofi. Kalau kita mengayuhnya dia jalan, ada keseimbangan sehingga kita tidak jatuh. Mengayuh itu dalam hidup itu adalah bergerak. Hidup itu adalah bergerak, jangan males. Makanya anak-anak sekarang kan kalau bilang, ayo lakukan ini, nak cuci piring, nak pergi ke sana, mager. Tahu gak ibu, mager, malas, gerak. Anak-anak sekarang jawabnya gitu, mager. Padahal hidup itu pergerakan. Kalau kita ingin hidup kita berubah, ya bergerak. Dan dalam gerakan itu kita kadang melakukan kesalahan, itu biasa. Kita melakukan usaha salah, gagal itu biasa.
kita dalam melakukan menjalani hidup kita ada tidak sesuai dengan harapan kita, itu biasa. Ya, karena memang hidup itu tantangannya seperti itu. Makanya kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan itu, kita jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga untuk kita semua. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lalu saya tutup dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 126. Kata Allah, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Kata Allah terkait dengan muhasabah, Bapak Ibu, tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, tetapi mereka tidak juga bertaubat dan tidak juga mengambil pelajaran. Jelas Bapak Ibu? Ini yang diumpamakan Allah itu orang munafik. Tetapi kita juga bisa memahami ayat ini sebagai pelajaran bahwa kita harus mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Ketika kita diuji berkali-kali dengan kesalahan-kesalahan dan kegagalan, kita ambil pelajaran di situ. Dan ketika kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, satu kesalahan dan beberapa kesalahan, jangan kita ulangi lagi, tapi hendaklah kita bertaubat, berjanji untuk tidak mengulangi dan menyesali atas apa yang sudah kita lakukan. Demikian yang dapat saya lakukan. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu Mas Ades? Oh ya, masih ada waktu. Mungkin kalau ada satu pertanyaan atau 2 pertanyaan untuk diskusi. Ini baik. Ini Pak Guru ini kenal saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya bertaubat Ustaz dari setiap kesalahan, ada nggak amalan yang tertentu yang menuju penguatan dari diri kita? Karena ada sebagian orang kita perlu melaksanakan sholat taubat, atau lalu berkaitan dengan kesalahan terhadap orang lain, bagaimana Ustaz? Misalnya orang tersebut sudah tidak bisa kita hubungi, baik itu media ataupun juga meninggal dunia. Baik pertanyaannya Pak ya. Untuk kesalahan-kesalahan kita itu lalu kita bertaubat, ada yang namanya taubat itu dilakukan dengan berdoa ya. Jadi berdoa ini biasanya kita biasa menyebutnya dengan istighosah. Istighosah, berdoa bersama-sama atau kita doa secara sendiri bersungguh-sungguh dengan doa itu, lalu kita meminta kepada Allah agar mengampuni dosa dan kesalahan kita. Makanya kalau ada diajar itu doa bersama istighosah, ikut aja Pak ya. Karena kalau kita berdoa dalam Islam itu 40 orang lebih dulu ya, minimal 40 itu doa kita dijabah dan dibantu oleh malaikat-malaikat yang mengamini doa kita. Nah, lalu ketika kita mau minta maaf atau melakukan kesalahan, orangnya sudah meninggal, tapi memang harus ada upaya ya. Ada upaya yang kita lakukan ketika mencari, kayak kita membayar hutang. Jadi kita membayar hutang kepada orang, lalu orangnya itu ternyata nggak tahu kita sekarang apa masih hidup apa enggak gitu. Ini piye caranya? Nggak hanya sekedar minta maaf, Pak. Bagaimana caranya kalau udah seperti ini? Islam itu tidak sesempit itu memikirkan kita, udah ini dosamu dibawa oleh dosa oleh dirimu sendiri. Kalau soal hutang kita bisa memberikannya sesuai ajaran Islam ke ahli warisnya. Kalau dia sudah meninggal, ada keluarganya, bisa dititipkan sama keluarganya. Makanya orang yang meninggal itu kan sering disampaikan sebelum disebutkan itu, ini mayat ini, jenazah ini punya hutang dah. Kalau ada hutang-hutangnya silakan tagih ke ahli waris. Nanti ahli waris yang membayarkannya. Begitu juga nanti kalau seandainya tempat kita berutang ternyata dia punya ahli waris keluarga, kita bayar kepada keluarganya. Nah, kalau orangnya itu tidak ketemu gitu loh, kita mau minta ngapuro gitu loh atas kesalahan yang pernah kita lakukan, padahal sudah dicari tapi Pak nih, apa
apakah lewat media massa gitu kan. Saya sering ya Pak ya, saya mencari teman saya namanya ini gitu kan. Kan bisa ketemu loh Pak kalau orangnya masih hidup. Atau kita misalnya buat pengumuman melalui sosial media kita gitu kan. Teman kita misalnya di Aceh misalnya kan, barangkali yang kenal namanya ini katanya dulu konon tinggal di Aceh, nanti bisa memberikan proyek. Kalau pulau juga kita lakukan upaya itu, tapi kalau tidak ya itu berarti itu sebatas usaha kita ya seperti ini. Tetapi kembali lagi menurut saya Pak, kita tetap meminta ampun kepada Gusti Allah atas kesalahan yang sudah kita lakukan kepada orang itu, sementara kita tidak bisa menemui orangnya, dan tentu saja dengan cara kita sudah berusaha, ada ikhtiar gitu, tidak nyerah gitu kan. Nah, kalau kita usaha nggak ketemu ya sudah, kita harus pasrah diri kepada Allah. Karena memang tawakal itu ala Allah, ya berserah diri aku kepada Allah itu karena kita la haula wala quwwata illa billah. Karena kita tiada daya, tiada upaya selain kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang bagus Pak. Masih ada pertanyaan lagi? Ada diskusi? Oke, monggo Pak, satu lagi. Saya berpendapat kesalahan itu kan ada kesalahan yang kecil dan yang besar. Bagaimana ukuran kita, misalnya kita tobat pada kesalahan yang besar, terutama yang besar saja, ya kecil yang ini dan ringan-ringan itu. Terima kasih. Gitu. Baik, ada kesalahan yang kecil, dosa kecil ya Pak. Ada yang dosa besar. Bagaimana caranya kita itu bertaubat dengan dosa kecil dan dosa besar? Sebenarnya dosa itu bisa menjadi besar itu sebenarnya dari dosa-dosa kecil Bapak. Seperti pepatah kita itu sedikit tambah sedikit lama-lama menjadi rugi. Jadi tidak disebutkan besar kecilnya untuk ukuran dosa, tetapi atas dosa yang kita lakukan itu tetap saja bertaubat. Misalnya kita berdosa kecil menurut kita ya, kita lewat depan rumah orang, lalu kita habis pengajian, lalu kita habis makan-makan, habis disuguhi tongseng gitu Pak ya. Di samping rumah kita, tetangga kita itu ada pohon kelapa, karena untuk menjumbil daging yang nempel di gigi kita patahin giginya, itu kan dosa kecil Pak ya. Kita nggak sempat izin kepada yang punya pohon kelapa, cuma lidio gitu kan. Apakah kita nggak berdosa? Ya berdosa, termasuk kesalahan sekecil itu. Makanya dosa besar atau dosa kecil itu tetap kita ampun kepada Gusti Allah. Karena dosa kita itu yang menentukan besar kecilnya bukan hanya dari segi perbuatannya, tetapi bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dosa itu kan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan itu dilarang oleh agama. Nah, jadi saran saya Pak, sekecil apapun dosa kita itu kita tetap minta ampun kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena memang dosa kita yang kecil itu pun kalau dia lebih banyak bisa menjadi dosa besar. Jadi semoga dosa-dosa yang kita miliki ya semakin berkurang Bapak Ibu dengan banyaknya kita berdoa, sehingga ketika kita menghadap Allah nanti kita benar-benar berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa kita semoga di tahun 2025 nanti kita semakin sehat, usia kita dipanjangkan oleh Gusti Allah, rezeki kita dimudahkan dan semakin rajin beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.